Di kampung saya sendiri ada orang tua yang bahkan rela membelikan anaknya motor ya, cuman untuk anaknya berhenti sekolah gitu. Membayangkan ia bak setangkal kelapa tiap senja melepas lepuh pelepah derita. Begitu khidmat dan aku lupa pada kopi. Hanya CLC diperadakan dan akhirnya mereka bisa terjangkau semuanya. Tapi kalau data yang terakhir tuh belum separohnya katanya. Belum separohnya apa, Kak? Belum separohnya terlayani pendidikan anak-anak Indonesia di sini. Oh. Berarti masih banyak lagi yang belum kan? Iya. Gitu. Kan di sana nggak cuman buruh sawit kan yang ada, banyak juga kan buruh-buruh yang lain. Iya, ada banyak. Ada banyak di sini. Jadi misal, maksud aku tuh Kemendikbud memang khusus cuma memberikan pengajar buat buruh sawit, nggak ke buruh-buruh yang lainnya. Sebenarnya untuk semuanya, cuman kan makanya kami disebutnya apa ya, pendidik untuk anak-anak Indonesia di Malaysia, jadi umum gitu. Oke. Terus gimana Kak, sukanya di sana tuh apa? Kan tadi dukanya udah ada nih, dukanya pasti karena LDR sama keluarga juga dan lain-lain. Nah, sukanya tuh apa? Apa yang Kakak dapat selama hampir 2 tahun? Yang pertama ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya di sana ya. Jalan-jalan ya, lewatin. Kapan lagi ke Kuala Lumpur, kapan lagi ke Kinabalu, kapan lagi ke Pantai Sempurna yang cantik tuh. Kedua mungkin apa ya? Mungkin agak sedikit lebih berguna lah ya hidup ini ya. Karena di sini kan kita pekerjaannya bukan cuma mengajar ya, Uli. Jadi semua administrasi itu administrasi sekolah ya, kita semua yang kerjakan. Jadi kalau di sekolah itu ada operatornya kan ya, operator sekolah, ada bendahara sekolah, ada kepala sekolah, ada apa lagi ya, guru kelas 1, guru kelas 2, kita ngerangkap semuanya gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang baru buat saya, dan akhirnya bisa juga ternyata dilakonin semua gitu. Berarti Kakak juga sebagai kepala sekolahnya ngajar juga gitu. Iya, kalau kepala sekolah apa ya, kami sebutnya di sini sebagai pengelola. Karena kepala sekolah itu ada induknya lagi, induknya namanya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Induknya di situ. Oh, induknya di Jadi, situ. tapi CLC sendiri punya data tersendiri di Kemendikbud gitu. Masing-masing ada CLC ini, CLC A, CLC B gitu. Ada masing-masing juga datanya di Kemendikbud. Oh, oke. Ada lagi nggak Kak sukanya yang bisa kayak ada motif apa ya? Kalimat motivasi lah yang Kakak bisa berikan ke para yang dengar di Yuhu Project atau para penonton di Yuhu Project gitu. Apa ya? Di sini ada orang yang mau sekolah gitu ya. Pertama, fasilitasnya segitu saja seadanya. Tapi tetap mau begitu. Di negara kita sendiri ya, itu bisa dilihat angka putus sekolahnya. Karena saya lihat di kampung saya sendiri ya. Di kampung saya sendiri ada orang tua yang bahkan rela membelikan anaknya motor ya, cuman untuk anaknya berhenti sekolah gitu. Motor ya. Gimana? Ditukar untuk dia apa ya istilahnya, diiming-imingi dibelikan motor, kemudian yang penting kamu mau berhenti sekolah, saya belikan kamu motor, kata orang tuanya. Itu di kampung saya. Oh gitu, ada kejadian kayak gitu? Ada. Itu kenapa tuh Kak? Karena katanya lebih banyak biaya sekolahnya dia daripada beli motor. Begitu. Jadi apa ya, pemikiran seperti ini kayak apa ya? Saya juga susah untuk
membuatnya bagaimana. Di sini kan ada masih banyak orang yang mau sekolah lagi tetapi jauh, aksesnya sulit ya. Untuk beberapa teman-teman bahkan membuka cabang di situ, membuka di ladang itu, kemudian dia masuk ke sana, lalu mengajar mereka. Tapi ada banyak lagi yang belum bisa mengakseskan seperti itu. Nah, kenapa kita yang untuk orang-orang di kampung saya terutama ya, itu malah tidak mau memanfaatkan itu sebagai apa ya? Ini sudah kita diberikan, ayo dimanfaatkan dengan baik, gitu kan? Sama di sini apa ya? Memberikan ini juga sih, Yul, memberikan pelajaran juga buat saya bahwa semua dokumen negara itu diperlukan. Gimana tuh, Kak? Semua dokumen negara itu perlu ada untuk kita, untuk kelangsungan hidup anak-anak kita nanti juga, gitu. Karena banyak di sini yang tidak punya dokumen. Oh, gitu. Dokumen negara itu contohnya kayak gimana? Paspor. Oke. Paspor, kemudian KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akta lahir anaknya. Kan kalau misalkan tidak ada akta lahirnya, anaknya tidak bisa buat paspor dong. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ketika kita mau bantu untuk mengurusnya pun susah kita kan. Gitu. Iya. Karena dokumennya, kecuali kalau dia mau buat surat pernyataan bermaterai yang bertanggung jawab dia sendiri gitu. Tapi kan ini ribet lagi kan ya. Kalau misalkan semuanya harus bermaterai tanpa ada dokumen asli gitu. Jadi pada saat anak-anaknya misalkan ya mau lanjut sekolah ke Indonesia, itu kan harus buat paspor dulu. Dikeluarkan dari sini. Meskipun ya harus bayar denda karena selama ini tidak berpaspor. Oh, selama ini mereka tidak berpaspor di sana? Ada yang begitu. Ada yang begitu? Oh. Ada. Terus kalau misalnya, gimana, Kak? Jadinya ya untuk jalan pun susah kan. Kan kalau misalkan ketemu polis bisa ditangkap, dideportasi. Kalau misalkan sama orang tuanya, kalau sendirian mau buat apa anak itu? Iya. Karena itu juga banyak kejadian juga ya di Indo kayak gini. Ada nggak sih di Indo kayak gini di tempat kakak atau apa pengalaman kakak? Kalau di tempat saya sudah aman sih ya, karena aman, ya? Ada kan kita pemerintah desa kan yang memfasilitasi itu. Cuman ya kalau di sini sih, aduh, belum terlalu diperhatikan. Makanya kami dorong itu untuk ya ayo apa dulu yang diperlukan, apa dulu yang bisa diurus di kampung, uruslah, gitu. Baru kita uruskan yang di sini. Gitu. Gitu. Oke. Kalau misalnya orang tua anak-anak di sana sendiri gimana, Kak? Mereka sama seperti anaknya. Kenapa? Ada juga. Kalau misalkan dia kerja di ladang, biasanya ladang yang tanggung visanya kan, visa izin tinggalnya. Tapi kalau misalkan dia di persendirian, kalau di sini apa ya kalau di sana ya, milik perseorangan ya. Milik perseorangan itu harusnya visanya ditanggung sama majikannya itu kan. Tapi ada juga yang tidak begitu. Ada juga yang tidak punya izin tinggal itu. Jadinya ya kalau ada pemeriksaan otomatis ditangkap lah gitu. Jadi lari lagi dokumen ya, benar-benar. Iya. Ada beberapa ini saya buatkan novel sebenarnya, sedang saya buatkan juga. Kasih judul yang Bahasa di Sabah, dan saya mencoba menghadirkan suasana umum yang terjadi sama TKI kita di sini di situ, dan mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi di beberapa momen itu kalau misalkan ada pemeriksaan ya, katanya ada yang sampai
itu kan harus sembunyi, Mhm. harus sembunyi. Kemudian hujannya hujan lah, tengah malam, gimana tuh? Susah ngebayanginnya. Oh, jadi kalau misalnya udah ada pemeriksaan terus dokumennya nggak lengkap itu mereka harus benar-benar kabur gitu dulu untuk hindarin pemeriksaan, kayak Supaya gitu tidak ya, Kak? tertangkap. Ya, betul. Gitu. Jadi Oh, ya suka dukanya sih mudah-mudahan lah bisa mereka bisa banyak yang sekolah, kan senang juga kan kita kalau misalkan oh ada anak kita yang lanjut 1 orang sih, itu senang bukan main. tapi mereka biasanya ini ya, Kak, yang aku tadi bilang yang pas setelah lulus SMP, mereka biasanya ikut keluarganya lagi jadi buruh sawit atau ya itu tergantung pilihan mereka mau lanjut Ya, SMA atau enggak gitu. Itu tergantung betul. pilihan mereka lagi gitu ya. Ya, tapi kita tetap motivasi mereka, kita tetap sampai dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu mengadakan roadshow. Roadshow kayak Roadshow gimana? yang di gugus-gugus beberapa titik, ya Mm-mm. kita kumpulkan anak-anak orang tuanya ke sana untuk diberikan pengarahan bahwa begini loh, untuk lanjut SMA seperti ini, kemudian ada beasiswa, ayo ayo gitu. Kita ajak mereka semua. Jadi saya kira untuk mengajak mereka sudah maksimal, maksimal dilakukan sama sekolah induk kita di sini, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, kan berkat kerjasama sama atasi pendidikan di KBRI Kuala Lumpur kan, sama Kemendikbud juga, sama konsul juga, ya. Gitu. Jadi apa ya? Ya sisa mereka sih sebenarnya yang tidak mau. Oh, jadi mereka Nah, semuanya sebenarnya dari pemerintah juga udah tersedia semua gitu. Kalau misalnya ya, mau lanjut SMA, kita sediain caranya gimana, jalurnya gimana, ya tinggal anak-anak itu aja kalian mau sekolah atau enggak gitu. iya betul. Karena beasiswa itu diberikan ya tahun ini mungkin sekitar 600-an juga ya. 600-an 700-an ya. Saya tidak tahu pastinya, tapi tahun lalu itu sekitar 600-an 700-an juga yang dikasih beasiswa, kemudian pulang Hmm. ke Indonesia, dan itu tersebar sekolahnya, tergantung dia mau pilih mana. Tahun ini ada yang lolos ke Malang, Oh, ada yang ke Malang juga. ada yang ke Malang. Oh. Jadi tersebar nih. Itu Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 5 pulau tuh tempat mereka memilih sekolah gitu. Ada yang ke Oke. Batu, ada yang ke macam-macam lah. Ada yang ke Bali ya, ada juga. Ngomong-ngomong Kak, tadi kan kita udah ngobrolnya serius banget kan ya, soal Hmm. apa yang Kakak kerjakan di sana dan menurut aku ini juga sangat apa ya, informasi buat banyak orang juga mengenai keadaan anak-anak TKI di Ya, Malaysia dan bagaimana mereka bersekolah dan bagaimana bantuan pemerintah. Nah, aku mau nanya soal tadi Kakak bilang soal novel Kakak. Aku kan tahu juga Kak Hendra ini kan juga penulis. Yuldi juga penulis, tapi Oh sekarang masa? macam-macam. Waduh, saya lupa itu. saya lupa ingatan kalau soal nulis. Nah, tadi kakak cerita soal kakak pengen lagi nulis novel soal Sabah ya. Itu gimana kak? Bisa spoiler nggak di kita? Kakak ngebahasnya tuh dari sisi mananya gitu? Oke, dari sebenarnya saya mau berikan inilah ya, sedikit gambaran bahwa yang kesini itu ada banyak motifnya. Pertama memang untuk kerja, Hmm. uh, kedua ada juga yang hal-hal lain yang terjadi di keluarganya dan kesini. Gitu. Jadi ada banyak macamnya ya. Kemudian apa ya? Saya juga ingin memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang pejuang-pejuang pendidikan di sini itu mendirikan yang namanya sekolah. Gitu. Jadi sebelum CLC itu berdiri, ini dari informasi yang saya terima juga sebelumnya, ada orang-orang yang merintis sekolah untuk anak-anak TKI di sini. Meskipun karena dia khawatir begini,
anak-anak nih cuman main sejak bolak-balik, tidak ada yang tahu apa-apa gitu kan. Makanya saya mau ceritakan itu, tampilkan itu ke novel tersebut, bahwa oh iya, ada orang-orang yang seperti ini yang peduli tentang pendidikan, meskipun dia posisinya sama-sama bekerja di sana, tetapi masih tetap peduli sama anak orang lain gitu. Dan itu ada banyak ini, ada banyak itu tersebar di Sabah ini. Itulah yang mereka yang membuat CLC itu berdiri, gitu. Di kalau di sini ada CLC kebanyakan CLC non ladang ya, yang dibuat seperti itu, yang dibuat oleh orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan, yang rela memikirkan hal-hal seperti itu meskipun mungkin sama-sama posisinya kan. Kemudian apa ya, budaya ya, saya tetap pada memperkenalkan budaya-budaya ya. Jadi saya tampilkan di novel itu dari tiga suku. Suku apa aja? Jawa, Bugis, Makassar ya, sama Timor gitu. Kenapa Timor. Kak? Kenapa 3 suku itu? Jawa ya. Saya lebih ingin mengeksplorasinya begitu ya. Kebetulan di sini juga kebanyakan teman-teman yang ngajar kan dari Jawa juga banyak. Kemudian di sini juga ada kampung Jawa namanya. Yang otomatis orang Jawa kan. Lalu yang di sekolah saya ya kebanyakan Bugis Makassar, sama ada juga yang dari Timor gitu. Makanya saya mau gali itu, kemudian ya semoga lah bisa jadi apa ya istilahnya, pengingat untuk kita semua, karena meskipun terutama anak-anak saya ya yang lahir dari Bugis Makassar, kan kita punya identitas budaya ya. Iya, kalau misalkan dari gurunya, dari orang tuanya sendiri sudah tidak mengajarkan itu, membelajarkan itu, dan gurunya pun tidak bisa mengingatkannya, ya kepada siapa lagi ya, harus tahu. Gitu ya. Jadi saya coba tampilkan itu karena beberapa pepatah Bugis yang saya coba kasih ke mereka tidak tahu sama sekali gitu. Jadi ini aksara lontara ya. Iya, lontara. Apalagi. Iya. Saya baru 1 kali ngajarkan itu. Kebetulan kan saya masih paham lah lontara. Kagak ngangka ya itu ya. Kagak ngangka. Kalau di Bugis kan ada ngkanya kan. Beda lagi kalau di punya kakak. Makassar tidak ada ngka, cuman kaganga apa bama. Gitu. Tapi masih paham saya, insya Allah. Aku dikit-dikit sih. Kalau Yul ini sudah berubah macamnya. Maksudnya? Yul ini sudah jauh dari tempat lahirnya ini. Iya. Lama. Logatnya berubah jauh. Enggak, aku masih biasa dibilang ini sih kayak logat Makassarnya masih kental gitu kan. Terus kayak ya emang orang dari situ, gimana dong? Samar-samar sudah ini. Udah samar-samar ya. Tapi Yul ini tidak lanjut menulis sekarang, aduh. Pengennya sih Kak, pengen banget. Ya makanya salah satunya bikin ini juga, bikin Yuhu Project ini. Jadi salah satunya buat aku kan bikin website juga kan, websitenya Yuhu Project juga ada. Di situ nanti ada tulisan-tulisan artikel sih, bukan yang kayak yang dulu yang nulis cerpen, ya ampun, gadis bayangan. Gadis bayangan. Aduh, pusing palaku. Ya. Saya berhenti juga itu pas baca semua yang tulisan dulu itu, ya Allah. Itu kayak, aduh, tulisanku dulu sangat ya. Alay, ya Allah. Tapi enggak kok, Yul ini enggak alay tulisannya. Makasih loh. Makasih loh, itu penyemangat soalnya. Walaupun misalnya enggak masih alay, masih maksudku
kenyataannya alay, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada yang memberi semangat aja. Emang Oh iya. ini. Terakhir, statement terakhir deh Kak, dari Kakak apa untuk teman-teman yang di Yuhu Project gitu. Misal apapun yang bisa Kakak sampaikan buat teman-teman di Yuhu Project, buat mereka termotivasi lah untuk melihat ini Kakak. Ini di yang krunya semua nih Yul nih, ini anak muda seperti Yul nih juga atau lebih tua? Anak muda. Anak muda. Iya. Ya saya harus sesuaikan kalau begitu, karena kalau ada yang orang tua takut saya. Subscribernya mah nggak tahu muda tua apa enggak, cuman gitu yang kerjain ini ya umur seumuran aku. Oke. Tunggu, ini batuk nih. Oke, jadi buat teman-teman di apa namanya tadi itu? Yuhu Project. Yuhu ya. Yuhu Project. Yuhu Project. Saya ingat betul ya. Saya seseorang pernah bilang sama saya gini. Barangkali hal-hal baik yang sekarang kita dapatkan itu karena ada hal-hal baik yang kamu lakukan di masa lalu gitu. Begitu juga ketika hal-hal baik yang kamu akan dapatkan di masa depan, barangkali karena hari ini kamu melakukan hal-hal baik untuk orang lain, untuk sesama ya. Jadi untuk teman-teman di Yuhu Project, selama dengan perjuangan seperti ini, untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada semua orang, semoga menjadi kebaikan dan itu berdampak untuk hal-hal baik yang akan datang untuk kalian juga. Oh, amin. Makasih banyak Kak. Semangat. Iya semangat. Satu lagi Kak, kita pengen ngeliatin Kakak baca puisi. Iya. Ayo. Ini tidak ada dalam rencana. Iya, emang tidak ada dalam perencanaan. Tapi kan Kakak bilang, aku nggak bisa kalau terlalu serius kan. Nah, kita kasih yang nggak serius. Kakak baca puisi. Paling tidak saya bisa siapkan loh ya. Gak apa, ini langsung. Kak. Ini kan bisa di-cut nanti. Tunggu, saya harus baca puisi apa kalau begitu? Iya, Kakak pilihlah puisi yang biasa Kakak baca. Banyak kan? Ini bahaya ini. Gak bahaya lah Kak. Kalau jelek jangan diketawain ya. Enggak lah. Tunggu. Kakak kan jago banget kan baca puisi yang Bugis. Itu terlalu manis Yulni. Baca puisi. Itu terlalu banyak gulanya itu kata-kata. Oh gitu. Baik. Oke. Aku mencoba untuk mencari kata-kata yang pahit. Bahaya Yulni ini. Tunggu. Atau puisinya Yulni ada? Aduh, kan udah lama nggak nulis. Gimana sih Kak? Mana tahu kan ada yang terselip di mana gitu loh. Nggak ada. Kakak lah yang baca. Ini tidak ada di dalam pikiran saya dirimu akan minta baca puisi lah. Iya, tiba-tiba juga nih. Tiba-tiba turun wangsit. Oke. Kak Hendra baca puisi. Tunggu. Gak apa-apa Kak. Take your time Kak. Sebentar saya akan minta sesuatu juga sama Yul nih berarti ya. Enggak dong. Ini langsung ya, saya cuman cari dan enggak lah, cari yang terbaik yang biasa Kakak baca aja. Yang biasa aku baca apa ya? Macam tiada, Bah. Ada lah Kak itu. Masa nggak ada? Jangan tunggu sesekali. Inilah saja ya, kalau misalkan jelek, ya dipahami ya. Enggak. Tarik nafasnya Kak, keluarkan. Bahaya, terkentut-kentut jadinya saya nih.
Tarik nafas, Kak. Oke. Ini saya bawa puisinya Kak Krisna saja ya, Krisna Pabicara. Iya, oke. Terjebak saya. Saya senang menjebak sih, Pak. Asal nanti tidak terjebak di perasaan sendiri ya, bahaya. Waduh, kok dalam banget kata-katanya. Oke, ini judulnya Hujan yang Sendirian di Halaman. Karyanya Kak Krisna Pabicara kepada Adi Purwanto dan Utami Utar. Saya harus bacakan ini semua. Hujan yang sendirian di halaman. Tunggu, saya perbaiki posisi duduk dulu, bahaya nih. Bagus. Aku udah siap mendengarkan, Kak. Nunggu toh? Tapi aku tahu itu cara-cara orang buat baca puisi. Hujan yang sendirian di halaman. Pernahkah kau tanya perasaan kopi yang kau biarkan mendingin di gelas, sedang mata ingatan berpedih-pedih menanggung perih masa lampaumu? Di lengang halaman, hujan gemeteran. Sedari sore ia bertahan sendiri di sana. Ku coba mengajaknya ke perapian, tapi hujan malas menghangatkan kenangan. Ku bawakan segelas kopi. Hujan suka dan menyesapnya tergesa-gesa. Seolah pada tiap teguk ia kubur pahit merindu dan aku berlama-lama memandanginya. Aku senang sekali memandangi hujan. Membayangkan ia bak setangkal kelapa tiap senja melepas lepuh pelepah derita. Begitu hikmat dan aku lupa pada kopi. Kubawakan segelas kopi, hujan suka dan menyesapnya tergesa-gesa, seolah pada tiap teguk ia kubur pahit merindu dan aku berlama-lama memandanginya. Aku senang sekali memandangi hujan, membayangkan ia bak setangkal kelapa tiap senja melepuh pelepah derita, begitu khidmat dan aku lupa pada kopi. Pernahkah kau tanya perasaan hujan yang kau biarkan sendirian di halaman, sedang mata ingatan berpayah-payah menampung kenangan di gelas kopi? Selesai. Yeah! Thank you. Bagus banget loh. Ini sebagai ini puisinya teruntuk buat istri yang jauh di sana gitu. Ya, juga untuk malaikat kecilku yang namanya Bening. Bening, oh namanya Bening ya. Rindu kali nih, Lin. Mau balik sudah, tapi tunggulah selesai COVID ya, biar semuanya aman. Ada lagi nggak Kak yang Kakak bisa sharing ke kita untuk dari semuanya tadi? Atau udah cukup
buat pemahaman ke kita soal keadaan di sana. Oke, oh iya, saya mau share juga. Sebenarnya kami juga sedang mencoba menggiatkan literasi untuk anak-anak Indonesia di Sabah. Gimana Makanya itu? kami sama teman-teman bikin namanya Atap Literasi Anak Indonesia di Sabah. Apa? Ulang Kak, gimana? Atap Literasi Anak Indonesia di Sabah. Atap Literasi Anak Indonesia di Sabah. Oh, Jadi oke. itu dibuat sama teman-teman guru-guru di sini itu tahun 2018 ya, akhir 2018. Dan tahun lalu kami coba buat ya ininya lomba menulis untuk anak-anak CLC di sini SD dan SMP, dan pesertanya kewalahan saya jadi jurinya itu sama teman-teman yang lain. Itu sampai 400-an naskah masuk itu seleksinya. Waduh. Dan ternyata luar biasa minatnya sama literasi kan mereka. Di situ bisa kelihatan. Jadi sisa diarahkan saja ternyata. Gitu. Lalu setelah itu gimana Kak? Setelah kegiatan itu kami sama teman-teman awal tahun ini ya, itu buat kegiatan yang diadakan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan itu mengundang anak-anak SMP yang memang benar-benar punya minat nulis gitu. Nah, itu mendatangkan Fanny Jonathan Poik sama Fatin Hammama dari Indonesia, sama satu lagi kok lupa namanya. Jadi penulis-penulis terkenal di Indonesia yang didatangkan ke sini untuk pelatih mereka. Oh, oke. Dan 2 bulan yang lalu ya, bulan Juli ya, kami juga adakan pelatihan workshop menulis untuk guru-guru CLC yang mau menulis. Kami undang Bang Beni Arnas, kami undang Kak Fitrawan Umar dari Makassar, sama Kak Gege Mapangima untuk lewat Zoom ya. Oh, via Zoom, ngajar mereka gitu. Ya, sebenarnya sudah banyak juga sih yang jago nulis di sini kan. Jadi cuman memotivasi kembali, sama ada juga yang benar-benar baru mengenal dunia penulisan gitu. Jadi kita fasilitasi semuanya. Doakan semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Dan semoga apa yang diinginkan untuk literasi anak-anak di sana juga bisa semakin bagus, dan mereka bisa punya buku ya. Yap, buku ya. Kumpulan cerpen lah atau novel lah gitu buat macam punya Yulni dulu ya. SMA. Aduh, malu nih. Jangan contoh Kak Hendra lah. Buku-bukunya, tulisan-tulisannya beda kalau nulis. Pinter banget emang. Yulni paling ahli lah itu. Udah. Kita sudahi karena omongannya udah ngawur ini. Oke, makasih banyak Kak untuk sharing-sharingnya di Yuhu Project dan diskusinya yang sangat bermanfaat dan informasinya, dan semoga apa yang Kakak sampaikan ini memberikan motivasi kok ke yang lain juga, penonton-penonton di Yuhu Project, bahwa banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Siap. Oke, makasih Kak. Bye-bye. Oke, makasih juga Yulni. Dadah. Bye-bye. Hai, bisa punya banyak manfaat dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman di Yuhu Project. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.